Hi guys, welcome to the microbiology class with Google Fitri Roset. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sterilisasi dan disinfeksi. Oke, pertama kita akan membahas sterilisasi. Sterilisasi berasal dari kata steril yang berarti bersih dari hama. Sedangkan sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan sesuatu, baik itu alat, bahan, media, dan yang lainnya, dari mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang patogen ataupun yang apatogen. Nah, tujuan sterilisasi ini adalah yang pertama, mencegah terjadinya infeksi, lalu mencegah makanan yang menjadi rusak, lalu mencegah kontaminasi mikroorganisme dalam industri, lalu juga mencegah kontaminasi terhadap bahan-bahan yang dipakai dalam melakukan biakan murni. Nah, sterilisasi ini juga ada prosedurnya. Yang pertama harus melakukan dekontaminasi, lalu yang kedua ada proses pencucian, dan yang terakhir adalah disinfeksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses sterilisasi adalah yang pertama, sterilisator atau alat untuk mensteril harus siap pakai, bersih, dan masih berfungsi tentunya. Lalu peralatan yang akan disterilisasi harus dibungkus dan diberi label dengan menyebutkan jenis peralatan, jumlah, dan tanggal pelaksanaan sterilisasi. Lalu penataan alat harus berprinsip bahwa semua bagian dapat disterilkan. Lalu tidak boleh menambahkan alat dalam sterilisator sebelum waktu mensteril selesai. Next, memindahkan alat steril ke tempatnya dengan korentang steril. Lalu yang terakhir, saat mendinginkan alat steril tidak boleh membuka pembungkusnya. Bila dibuka harus dilakukan sterilisasi ulang. Nah, di slide sebelumnya pada poin kelima, ada memindahkan alat steril ke tempatnya dengan korentang steril. Korentang itu adalah semacam penjepit untuk mengambil alat-alat yang telah disterilkan supaya tidak tersentuh dengan tangan. Selanjutnya, sterilisasi dapat dilakukan melalui cara fisik dan kimia. Cara sterilisasi kimia dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia, sedangkan metode sterilisasi fisik dapat dilakukan dengan pemberian suhu panas, baik panas kering maupun panas basah, radiasi, dan filtrasi. Nah, jenis-jenis sterilisasi yang pertama itu adalah sterilisasi panas kering atau dry head sterilization, yang dimana mensterilkan alat menggunakan oven dengan panas yang tinggi. Gambarnya bisa dilihat pada gambar yang di samping. Yang kedua, ada sterilisasi panas basah atau wet head sterilization, yang dimana sterilisasi panas basah menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius dilakukan dengan uap, yaitu menggunakan alat yang bernama autoclave. Selanjutnya, sterilisasi pangan, yang dimana sterilisasi ini bertujuan untuk membuat makanan lebih awet. Prinsip dasar sterilisasi sebenarnya sederhana, yaitu memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Oke, beberapa produk yang mengalami sterilisasi, contohnya ada sarden kaleng, ada manisan, ada Nutella, sirup, dan masih banyak yang lainnya. Next, kita lanjut membahas tentang desinfeksi, yang dimana desinfeksi adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen dengan menghilangkan atau membunuh patogen. Sedangkan desinfektan adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Macam-macam desinfeksi, yang pertama ada desinfeksi tingkat tinggi yang berfungsi untuk membunuh semua organisme kecuali spora bakteri. Lalu ada desinfeksi tingkat sedang yang berfungsi untuk membunuh bakteri kebanyakan jamur kecuali spora bakteri. Lalu yang ketiga ada desinfeksi tingkat rendah yang dimana membunuh kebanyakan bakteri, beberapa virus, dan beberapa jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten, seperti hasil tuberkel dan spora bakteri. Nah, di sini ada macam-macam desinfektan, ada alkohol, fenol, bisphenol, halogen, klorin, dan lainnya. Thank you for watching. Bye-bye.